Hasil penelitian, setidaknya kurang lebih 800 gedung telah dibangun di Jakarta. Gedung-gedung baru rata-rata sebagian besar berada di Jalan Sudirman Tamrin. Dengan tingginya angka gedung-gedung baru yang dibangun di Jakarta, energi listrik merupakan infrastruktur yang sangat penting. Lalu, bagaimana cara melakukan penghematan energi secara efisien? Bersama saya Ami Aisyah dalam program Indonesia Berenergi akan membahas masalah konservasi energi. Episode kali ini saya akan membahas mengenai gedung hemat energi. Kegiatan penghuni gedung yang menggunakan energi listrik amat beragam, seperti untuk penggunaan penerangan gedung, pendingin suhu ruangan, dan juga untuk mengaktifkan fasilitas lift pada gedung. Belum lagi, energi listrik tersebut dipakai untuk aktivitas perkantoran yang terdapat dalam gedung. Tipe-tipe gedung komersial yang menggunakan banyak energi meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, dan rumah sakit. Umumnya energi yang digunakan oleh gedung komersial adalah untuk pengaturan suhu dan pencahayaan. Potensi penghematan yang dapat dicapai sudah pasti bergantung pada besarnya investasi perubahan yang dilakukan pada gedung. Di negara tropis seperti Indonesia yang cuacanya cukup panas, umumnya penggunaan energi pada gedung adalah untuk sistem tata udara sebesar 45 hingga 70%, sistem tata cahaya sebesar 10 hingga 20%, lift dan eskalator sebesar 2 hingga 7%, serta alat-alat kantor dan elektronik sebesar 2 hingga 10%. Gedung yang boros energi bukan hanya mahal biaya operasionalnya, tapi juga merusak lingkungan. Ternyata di Indonesia memiliki beberapa gedung yang berhasil mengefisiensikan pemakaian energi pada gedungnya, bahkan hingga mendapatkan penghargaan bertaraf internasional. Salah satunya adalah gedung di mana saya berada saat ini, yaitu Sinar Maslen Plaza. Halo Bapak, apa kabar? Baik-baik. Boleh ngobrol-ngobrol dikit Pak? Boleh dijelaskan apa sih konsep dari gedung ini sehingga bisa melakukan penghematan energi? Jadi kita lakukan 3 pendekatan. Ya. Apa aja tuh Pak 3? Jadi pertama adalah microclimate optimization. Jadi dari orientasi bangunan, arah angin, kemudian landscaping yang nanti akan masif dan ketinggian bangunan. Nah, kedua adalah masalah yang kita lakukan adalah mengenai passive cooling effort. Apa tuh Pak? Boleh dijelaskan sedikit tentang passive cooling? Jadi passive cooling effort itu adalah usaha-usaha untuk di dalam bangunan sendiri untuk bisa membuat lebih sejuk lagi bangunan. Jadi kalau kita lihat itu ya, itu ada sirip-sirip di sisi bangunan. Nah, itu fungsinya ada 2, yaitu pertama untuk mengurangi panas yang masuk. Kemudian kedua untuk menambah cahaya matahari masuk dengan memantulkan dari sirip ke atas. Nah, kedua adalah soal ventilasi. Nah, ini mungkin kita bisa lihat, baiknya kita ke dalam dulu ya. Oke, kita lihat. boleh Pak. Ya, gedung ini seluruhnya dari depan sampai ke belakang itu kita pakai cementasi alam, tidak pakai AC. Jadi udaranya langsung ya, masuk betul. ya Pak ya? Tidak pakai AC, tidak pakai ventilasi buatan gitu. Apalagi ada air-air kan, danau, air-air buatan ya. Itu juga menambah suhu dikurangin masuk ke dalam. Nah, kemudian kita lihat ada tangga. Ini tangganya menarik ya Pak ya? Menarik ya? Muter-muter ini. Ya. Memang didesain supaya orang terangsang untuk naik tangga daripada naik lift, karena supaya nggak pakai energi lagi gitu. Nah, itu kita lihat ada kisi-kisi ya. Nah, itu adalah angin itu dari depan tuh bablas sampai ke belakang gitu. Nah, ini kita mendapatkan 2 kali penghargaan energi nasional. Artinya dari pemerintah Indonesia kita dapetin 2 kali tahun 2012 dan 2013 penghargaan mengenai saving energy dan 13 ya. Kemudian dari ASEAN Energy Award. Wow. Ini se-ASEAN gitu ya. Ini kita dapat 2 kali juga. Yang ketiga adalah yang pemilihan mechanical semua peralatan ya. Dari lampu kita pilih yang saving energy.
seperti T5 ya. Kemudian dari perhitungan lift yang efisiensi tinggi, artinya watt per tonnya bisa efisien. Kemudian juga untuk di keran-keran air, itu juga kita gunakan yang liter per flushnya itu rendah. Jadi airnya juga saving. Jadi kita utamakan di gedung ini adalah saving energi, kemudian saving air. Terutama dua itu yang kita lakukan karena itu adalah sumber alam yang perlu kita jaga kemudian gitu ya. Jadi savingnya di dua hal itu gitu. Jadi selain secara ngedesain gedung ini tampak bagus, tapi juga buat penghematan energi sendiri ya Pak ya? Iya, jadi itu benar-benar dipikirkan konsepnya. Betul, jadi saya kira desainnya juga memenuhi syarat. Kemudian kita namakan sebenarnya itu high performance. Jadi high performance building gitu. Jadi dua-duanya tercapai, desainnya oke, savingnya juga oke gitu. Nah, satu lagi nih Pak Ignes, saya ada yang mau ditanyakan. Bagaimana dengan sistem PJU-nya sendiri? Ya memang bagian daripada aktif efisiensi effort itu adalah kita juga seluruh lampu jalan di sini kita mencoba menggunakan fotovoltaik atau panel surya. Apa tuh Pak? Bisa dijelaskan dikit? Jadi sumber energi adalah dari matahari gitu. Ditampung dalam sel, kemudian ada baterai, kemudian dia pada waktu malam dia akan menyala gitu, otomatis dengan sensor juga. Jadi malam akan menyala sampai pagi gitu, kemudian siangnya dia menangkap matahari untuk energi, simpan energi gitu. Jadi dia secara otomatis ketika udah mulai gelap dia nyala sendiri ya Pak ya? Dari simpanan energi di siang hari ya? Matahari. Nah ini sebenarnya yang kita namakan renewable energy, jadi tidak menggunakan fosil atau subsidi pemerintah gitu ya. Hai, masih nonton TV kan? Kalau gitu matikan dulu dong lampu yang tidak terpakai. Anda pasti tahu kan bahwa menyalakan lampu pada saat tidak diperlukan sama dengan pemborosan energi. Kita harus hemat energi loh. Hemat energi, hemat biaya kan? Makanya mulailah dari hemat listrik. Matikan dan cabut peralatan listrik bila tak digunakan. Mengatur suhu AC Anda pada suhu 25 derajat. Gunakan peralatan yang hemat listrik. Hemat listrik, hemat BBM juga ya, dengan cara hindari penggunaan mobil pribadi yang hanya berpenumpang satu orang. Gunakan transportasi umum, atau untuk jarak dekat, Anda bisa naik sepeda atau jalan kaki. Bila Anda harus mengendarai kendaraan pribadi, gunakan dengan cara benar agar tidak memboroskan BBM. Dengan hemat energi, kita juga akan mengurangi subsidi. Jadi dananya bisa untuk melistriki daerah-daerah yang belum menikmati listrik. Mari kita hemat energi mulai dari sekarang. Demi kita dan masa depan anak cucu kita. Halo Pak Irwan, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Gimana nih Pak? Boleh kita ganggu waktunya untuk bertanya-tanya? Ya, silahkan. Sebagai yang mengatur manajemen nih, manajemen building ini, apa sih yang perlu dijaga dari manajemen ini? Jadi gini, di kantor kami itu ada sebuah sensor, itu sensor CO2. Sensor itu mendeteksi karbon dioksida di dalam kantor. Jikalau kadarnya sekitar di atas 1000 ppm, maka sensor itu akan memerintahkan suatu damper untuk membuka agar udara di luar masuk ke dalam kantor dan akan menekan kadar karbon dioksida tersebut sehingga udara di dalam kantor menjadi fresh. Jadi itu sebuah alat yang mampu merubah karbon dioksida ya Pak? Jadi alat itu adalah memonitor jika kadarnya sudah mencapai 1000 ppm, maka akan membukakan suatu damper sehingga udara dari luar akan masuk ke dalam kantor dan kondisi kantor akan menjadi fresh. Itu akan membuat tubuh lebih segar. Oh gitu, jadi selain tadi yang dikatakan oleh Bapak Ignes, udara yang masuk jadi sejuk, ini ada lagi satu alat yang membuat lebih fresh, jadi segar ya Pak ya? Betul. Jadi karyawan-karyawan di sini kerja sehat dong Ya, Pak? betul, seperti itu. Oke, terus selain itu, apalagi nih Pak penghematannya secara manajemen buildingnya? Di kami ada pengolahan air limbah ya. Air limbah itu kita diolah memakai STP, Sewage Treatment Plant. Setelah diolah, maka air itu akan kita daur ulang. Untuk apa tuh? Digunakan untuk cooling tower air condition. Jadi air cooling tower itu kita gunakan air daur ulang dari hasil proses STP. Jadi limbahnya itu pun diputerin lagi untuk Betul. jadi energi ya? Betul, untuk penambahan air untuk cooling tower.
Sekarang untuk maintenance-nya nih Pak, pasti kan itu alat-alat yang sekian banyak yang bisa menunjang keaslian gedung ini, itu maintenance-nya seperti apa Pak? Jadi kami mengadakan suatu preventive maintenance ya untuk memelihara seluruh peralatan di gedung ini. Kita lakukan berkala. Contohnya seperti pekerjaan mechanical electrical, kemudian juga ada pekerjaan sipil. Di mana mechanical electrical itu seperti pemeliharaan trafo, panel-panel, semua peralatan AC. Begitu juga pengecatan dinding dan pembersihan lantai seluruh gedung. Kemudian kita bersihkan juga selubung gedung. Berapa lama tuh jangka waktunya Pak? Ada yang 1 tahun, ada yang per bulan, ada juga yang per minggu. Tergantung dari item pekerjaan yang kita akan lakukan. Berarti cukup banyak juga ya yang bertanggung jawab yang mengerjakan itu? Ya, kami mempunyai teknisi sekitar 13 orang, 13 di mana dalam pekerjaan itu kita bagi menjadi 3 shift. Shift 1, shift 2, dan shift 3. Oke, menyambung pembicaraan yang tadi nih Pak, ada nggak sih fungsinya dibangun roof garden itu? Ada Mbak, itu gunanya untuk menahan panas dari matahari supaya tidak panas di dalam gedung. Jadi lebih sejuk lagi ya dengan ditambah selain udara yang dari ventilasi tadi, Betul. terus ditambah lagi dengan ada roof garden di atas ya. Betul, sehingga kita menggunakan AC-nya hemat, begitu juga energinya akan hemat. Tidak hanya Sinarmas Land Plaza yang menyandang predikat gedung hijau di Indonesia. Predikat tersebut juga dimiliki oleh gedung Menara BCA. Gedung setinggi 56 lantai ini merupakan salah satu gedung tertinggi di Jakarta saat ini. Seiring dengan bertambahnya gedung-gedung di Indonesia, penerapan efisiensi energi yang sesuai dengan standar nasional menjadi satu hal yang sangat penting. Halo, Halo, Iwan Hadi. perkenalkan saya Ami Aisyah dari Indonesia Berenergi. Boleh minta waktunya Pak sebentar? Ya, tentu saja, Bang. Oke. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Boleh diceritakan nggak sejarah dari gedung ini? Gedung kami mulai dibangun dari tahun 2005 dan mulai beroperasi bulan Februari tahun 2008. Terus keunikan dari gedung Menara BCA sendiri Pak? Dari awalnya misalnya salah satu kelebihan kami pada waktu didirikan, kami sudah memakai double glass low E, di mana sinar matahari yang masuk itu sudah diredam sampai dengan 50%, baik panasnya maupun cahaya. Itu tujuannya untuk apa Pak? Sehingga kami di dalam ruangan, energi yang dipakai untuk mendinginkan ruangan itu tidak terlalu besar. Jadi itu salah satu efisiensi energi juga ya Betul, Pak ya? betul. Oh, terus ada yang lain nggak Pak? Saya sih dari tadi nih keliling, kayaknya gedung ini yang paling tinggi nih Pak di antara gedung-gedung lain. Benar sekali, kami adalah salah satu gedung yang tertinggi di Jakarta pada saat ini. Kalau kami mau bilang juga sebetulnya yang tertinggi malah. Yang tertinggi di ya, Jakarta kami ya? dengan 56 lantai. Hai, masih nonton TV kan? Kalau gitu matikan dulu dong lampu yang tidak terpakai. Anda pasti tahu kan bahwa menyalakan lampu pada saat tidak diperlukan sama dengan pemborosan energi. Kita harus hemat energi loh. Hemat energi, hemat biaya kan? Makanya mulailah dari hemat listrik. Matikan dan cabut peralatan listrik bila tak digunakan. Mengatur suhu AC Anda pada suhu 25 derajat. Gunakan peralatan yang hemat listrik. Hemat listrik, hemat BBM juga ya, dengan cara hindari penggunaan mobil pribadi yang hanya berpenumpang 1 orang. Gunakan transportasi umum, atau untuk jarak dekat, Anda bisa naik sepeda atau jalan kaki. Bila Anda harus mengendarai kendaraan pribadi, gunakan dengan cara benar agar tidak memboroskan BBM. Dengan hemat energi, kita juga akan mengurangi subsidi. Jadi dananya bisa untuk melistriki daerah-daerah yang belum menikmati listrik. Mari kita hemat energi mulai dari sekarang. Demi kita dan masa depan anak cucu kita. Hai, masih nonton TV kan? Kalau gitu matikan dulu dong lampu yang tidak terpakai. Anda pasti tahu kan bahwa menyalakan lampu pada saat tidak diperlukan sama dengan pemborosan energi.
kita harus hemat energi loh. Hemat energi, hemat biaya kan? Makanya mulailah dari hemat listrik. Matikan dan cabut peralatan listrik bila tak digunakan. Mengatur suhu AC Anda pada suhu 25 derajat. Gunakan peralatan yang hemat listrik. Hemat listrik, hemat BBM juga ya. Dengan cara hindari penggunaan mobil pribadi yang hanya berpenumpang satu orang. Gunakan transportasi umum, atau untuk jarak dekat, Anda bisa naik sepeda atau jalan kaki. Bila Anda harus mengendarai kendaraan pribadi, gunakan dengan cara benar agar tidak memboroskan BBM. Dengan hemat energi, kita juga akan mengurangi subsidi. Jadi dananya bisa untuk listriki daerah-daerah yang belum menikmati listrik. Mari kita hemat energi mulai dari sekarang. Demi kita dan masa depan anak cucu kita. Nilai investasi pembaharuan peralatan di gedung Menara BCA akan terbayar dengan penggunaan energi yang lebih efisien dan lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Tadi saya sempat keliling-keliling lihat gedung ini. Yang saya perhatiin salah satunya adalah pencahayaan dari gedung ini nih Pak. Sebelumnya kan di kaca ini kan dikelilingnya pakai sertin ya. Tapi kalau siang hari biasanya kita buka setengah untuk mengambil cahaya dari luar ke dalam. Jadi semua kaca yang di dalam gedung ini menggunakan kaca yang sama? Ya, dari sisi utara, dari timur, selatan sama barat kita menggunakan kaca LOI tadi yang low emission tadi ya. Yang untuk sisi utara kita menggunakan sun shading, jadi mengurangi konsumsi untuk AC-nya. Untuk sistem pendinginannya sendiri kita menggunakan VSD ya. Terus kita lampu-lampu itu kita juga sudah ganti semua dari halogen menjadi LED. Ya, itu setahun kita bisa saving sekitar 500.000 kilowatt hour. Untuk desain aktif ya, kita ini berfokus pada ya konsumsi di gedung paling tinggi kan ke chiller ya. Itu 50% dari konsumsi energi di gedung ini dari chiller. Jadi kita setiap tahun melakukan fine tuning dan sistem chiller kita juga menggunakan VSD yang notabene bisa saving sampai 15%. Terus juga sistem maintenance preventifnya kita itu direcord dengan FMS Facility Management System. Jadi di situ akan kelihatan untuk timingnya, waktunya kapan, dan kita profesional ya, on time, jadi sesuai schedule. Soalnya kalau itu nggak sesuai schedule, maka di sistem itu akan ada sinyal blinking seperti itu. Untuk desain pasif tadi yang saya sampaikan ya Mbak, tadi yang pertama sisi envelope gedung ya, kaca pakai LOI glass. Begitu pula yang di roof itu kan menggunakan warna cat yang notabene tidak gelap ya. Jadi biasanya itu gedung-gedung itu kalau mau energinya rendah pakai warna grey atau yang agak grey atau putih itu, yang itu tidak menyerap energi yang cukup tinggi. Peralatan yang menunjang penghematan energi di gedung Menara BCA terus dimonitor oleh teknisi maintenance gedung Menara BCA untuk memastikan semua peralatan dapat bekerja optimal. Pemeliharaan serta modifikasi pada peralatan penunjang seperti sistem pendingin udara ataupun pencahayaan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menciptakan gedung yang sustainable dan mampu beradaptasi dengan kondisi ketersediaan bahan bakar. Indonesia berenergi, ternyata di Subang, Jawa Barat terdapat sebuah pabrik pembuat bahan peledak bernama PT Dahana. Selain untuk keperluan pertambangan komersial, pabrik ini juga memproduksi bahan peledak untuk keperluan ketahanan dan keamanan Republik Indonesia. PT Dahana adalah sebuah perusahaan di bidang industri strategis yang menawarkan layanan bahan peledak terpadu untuk migas, pertambangan umum, dan kueri, serta sektor konstruksi. PT Dahana membangun Energetic Material Center atau EMC sebagai pusat penelitian, pengembangan, dan produksi energetic material serta teknologi terkait lainnya yang paling maju di Asia Tenggara. PT Dahana itu
itu seperti industri strategis lainnya berawal dari TNI Angkatan Udara yang waktu itu membuat bom, kemudian roket dan bahan peledak. Tahun 1973 dia menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan nama Perumdahana. Perumdahana. Dan kemudian setelah itu dikhususkan untuk membuat bahan peledak untuk industri dan lain-lain. Apa sih yang mendorong PT Dahana ini bisa melakukan hal tersebut? Ya, pertama visi Dahana sejak tahun 2000-an itu adalah membangun atau memproduksi bahan peledak dengan harga bersaing dan berwawasan lingkungan. Itu sebenarnya Dahana tahun 2000-an. Kemudian setelah itu ada namanya Millennium Development Goals, di mana Indonesia menjadi salah satu yang menjalankan itu. Kemudian pada saat memang tanah ini sempat terabaikan sampai tahun 2007, dan kemudian tahun 2010 ini mulai dibangun. Nah, saat membangun itulah berdasarkan alasan-alasan tadi dan visi perusahaan, kemudian dibangun berdasarkan green concept. Itu sebenarnya yang menjadikan kenapa kita kemudian membangunnya sendiri dengan cara-cara green concept, dan dengan bangunan ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian SDM dan kemudian dibawa ke level ASEAN dan mendapatkan ASEAN Award. Walaupun PT Dahana adalah produsen bahan peledak, namun perusahaan BUMN ini tidak melupakan aspek konservasi energi dan lingkungan. Hai, masih nonton TV kan? Kalau gitu matikan dulu dong lampu yang tidak terpakai. Anda pasti tahu kan bahwa menyalakan lampu pada saat tidak diperlukan sama dengan pemborosan energi. Kita harus hemat energi loh. Hemat energi, hemat biaya kan? Makanya mulailah dari hemat listrik. Matikan dan cabut peralatan listrik bila tak digunakan. Mengatur suhu AC Anda pada suhu 25 derajat. Gunakan peralatan yang hemat listrik. Hemat listrik, hemat BBM juga ya, dengan cara hindari penggunaan mobil pribadi yang hanya berpenumpang satu orang. Gunakan transportasi umum, atau untuk jarak dekat, Anda bisa naik sepeda atau jalan kaki. Bila Anda harus mengendarai kendaraan pribadi, gunakan dengan cara benar agar tidak memboroskan BBM. Dengan hemat energi, kita juga akan mengurangi subsidi. Jadi dananya bisa untuk melistriki daerah-daerah yang belum menikmati listrik. Mari kita hemat energi mulai dari sekarang. Demi kita dan masa depan anak cucu kita. Jadi Pak, untuk penerapan di PT Dahana ini seperti apa sih untuk melakukan penghematan energinya? Baik, Mbak Ami. Seperti Mbak Ami lihat, orientasi gedung kampus Dahana ini itu 360 derajat melingkar dengan bentuk bangunan semi elliptical. Nah, dengan orientasi dan bentuk bangunan seperti ini, maka kami akan mendapatkan kira-kira 30% dari luas lantai itu akan mendapatkan pencahayaan alami dengan intensitas sekurang-kurangnya 300 lux. Dengan demikian maka penggunaan lampu penerangan itu juga menjadi berkurang ya. Betul. Ya, Bang Nik, kaca ini tentunya fungsi yang pertama itu untuk memberikan view dari para pekerja sehingga bisa melihat taman, melihat yang lainnya secara bebas. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah bahwa walaupun bagaimana ini akan ada radiasi matahari, tentunya panas. Nah, kita memilih kaca-kaca ya ini khusus gitu. Ada yang disebut dengan keramik glass, soft glass, juga kemudian ada panel-panel aluminium seperti itu yang mampu menahan laju radiasi matahari. Dengan demikian maka temperatur ruangan pun menjadi tidak begitu panas, sehingga kebutuhan energi untuk sistem pendinginan udara pun menjadi bisa lebih rendah. Jadi keuntungan apa sih Pak yang didapat untuk PT Dahana dengan melakukan konsep-konsep ini? Baik, Mbak Ami. Yang pertama tentunya dari sisi finansial. Dilihat dari indeks efisiensi energi, gedung kampus Dahana ini hemat 30%. Dengan demikian maka kami pun bisa menghemat 30% dari biaya kelistrikan kami. Nah, yang kedua di sisi yang lebih panjang lagi, tentunya ini akan meningkatkan citra dan reputasi perusahaan kami sebagai perusahaan yang hemat energi
dan bersahabat dengan lingkungan. Begitu, Mbak Ami. Wah, menarik sekali ya Pak. Terima kasih nih Pak sebelumnya atas penjelasannya. Udah jelas dan terima kasih banyak. Indonesia Berenergi, senang sekali saya telah ditemani oleh Bapak Wildan selaku Senior Manager K3LH dan Teknologi di PT Dahana. Ikuti terus perjalanan saya di Indonesia Berenergi. Saksikan terus program spesial Indonesia Berenergi untuk menggali informasi tentang upaya konservasi energi di Indonesia.